Hai guys, ketemu lagi di channel Vintage Sentinel. Dalam konten kali ini masih dalam menjawab pertanyaan subscriber yang motornya bagus tenaga di gigi 1 dan 2 nya, tapi begitu masuk ke gigi 3 langsung drop dan telat tenaga, atau habis begitu masuk gigi 4 itu telat-telat guys, sehingga ikut drop juga. Nah, akan kami kupas tuntas. Tapi sebelumnya, bagi yang belum, silahkan untuk like, share, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal dari konten-konten terbaru Vintage Sentinel. Pada dasarnya semua seri V100 baik itu Alpha, Cam, Sigma maupun seri V110 sebelum Millennium semacam Force One, Evan Z maupun Evan ZR sebelum yang seri full clutch itu memiliki kelemahan di gigi 3 nya guys, yang selalu telat respon dulu saat mau ke gigi 3. Rata-rata seri V100 dan V110 sebelum full clutch ini masuk ke gigi 1 dan 2 nya ngisi bagus, kemudian agak kendor saat masuk gigi 3 nya. Nah, hal ini kemudian disempurnakan oleh varian Evan ZR Millennium atau full clutch, yang mana gigi 3 nya rasionya itu diubah sehingga tidak lagi gembos dan selalu ngisi di semua giginya guys. Namun begitu, kendornya tenaga di varian V100 dan V110 sebelum full clutch ini sebenarnya juga tidak begitu terasa juga di motor-motor tersebut. Artinya tidak akan terasa banget gitu guys, jika kondisi motor kalian itu mesinnya prima atau bagus. Namun memang akan sangat terasa di motor yang kondisi mesinnya itu bermasalah guys. Nah, berikut ini kita akan jelaskan masalah-masalah yang menyebabkan motor V100 atau V110 yang terasa sangat-sangat atau terasa banget dropnya di gigi 3 nya guys. Yang pertama adalah buring pernah di overshock. Hal ini sudah menjadi pemahaman umum guys di kalangan anak 2 tak, atau 80% motor yang sudah pernah overshock itu biasanya tenaga akan berkurang drastis. Hal ini biasanya akibat lubang-lubang inlet dan outlet yang kurang presisi atau linernya itu terpasang kurang center guys. Hal inilah yang menyebabkan tendangan balik menjadi tidak sempurna sehingga motor itu menjadi kurang bertenaga. Mungkin masuk gigi 1 dan 2 nya itu terlihat kuat guys, akan kuat, tapi sebenarnya itu kuat karena desain rasio 1 dan 2 nya itu memang didesain untuk torsi guys, bukan speed. Nah, begitu masuk ke gigi 3 yang didesain untuk pra-speed atau ancang-ancang bahasa Jawane, itu tenaga menjadi loyo karena tendangan balik yang tidak optimal tadi guys. Kemudian yang kedua itu pengapian yang kurang besar. Nah, hal ini biasanya terjadi pada motor-motor 2 tak yang pakai CDI KW itu bertuliskan racing pada laba-laba. Jadi kalian itu nggak usah percaya kalau ada tulisan-tulisan racing tapi belum terjamin. Mendingan yang original aja guys. Racing abal-abal itu banyak soalnya. Nah, biasanya karena CDI KW itu tidak akan mampu menghasilkan api yang bagus, sehingga bensin dari karbu itu tidak mampu dibakar sempurna guys. Sehingga saat masuk gigi awal speed itu mesin akan drop, karena gigi 3 V100 dan V110 sebelum full clutch itu didesain semi torsi dan semi speed, sehingga agak berat guys kalau tenaganya itu menurun atau api yang dihasilkan kecil, itu pasti akan agak berat untuk mengangkat. Dan pastinya itu membutuhkan konsumsi api yang besar dari pengapian. Nah, kemudian saran kami, jika pengapian yang jadi sumber masalah dari drop atau tenaga saat masuk 3 nya itu lemah, lebih baik kalian upgrade saja coil pakai TK Orange guys. Banyak bertanya, pakai TK Orange atau A100? Pakai TK Orange guys, terlalu jauh kalau pakai A100 apinya, mendingan pakai TK Orange. Kemudian CDI bisa pakai CDI Ori Alpha, atau kalian misalkan susah bisa pakai Ori Vega, atau kalau ada dana bisa pakai Evan ZR, tapi memang harganya sangat mahal saat ini guys. Kemudian untuk spool biarkan saja pakai orinya saja guys. Dengan pengapian yang bagus pasti akan ada perubahan performa di motor kalian guys. Kemudian yang ketiga, sistem kopling yang melemah. Hal ini bisa diakibatkan oleh kampas kopling yang tipis, atau bisa juga akibat pair kopling yang melemah. Solusi akan hal ini bisa kalian ganti kampas kopling kalian guys. Pastikan pakai yang bagus ya guys. Jangan sampai kalian pakai yang murahan, karena yang murahan itu gampang terbakar dan gampang selip guys. Kalau udah selip, tenaga juga pasti juga sama aja, nggak ada guys. Dan untuk pair kopling bisa kalian upgrade saja dengan Suzuki Satria FU, atau bisa juga pakai R King.
Nanti kalau kalian pakai R-King itu cukup beli 2 biji saja guys, dan kalian pasangnya silang. Kemudian kalau kalian pakai Satria FU belinya 4. Kemudian ujungnya baut itu dikasih mur 8 guys, biar tidak mentok. Nah, dengan sistem kopling yang baik ini dipastikan saat masuk ke gigi yang torsi atau praspit atau gigi speed, maka penyaluran tenaga akan lebih baik guys. Kemudian yang keempat, kebocoran kompresi akibat seal krek as. Nah, ini yang paling sering terjadi, namun jarang yang memahami guys. Seal krek as bocor ini dicirikan knalpot akan menghasilkan lebih banyak asap. Meskipun oli samping sedikit, hal ini terjadi karena oli mesin yang lolos ke ruang bakar dari sela-sela seal yang retak tadi, sehingga ikut-ikutan terbakar itu oli mesinnya. Nah, kompresi yang seharusnya masuk ke inlet dan outlet dan menjadi tenaga akhirnya bocor, sehingga tenaga menjadi tidak maksimal dan gagal diteruskan guys, sehingga gagal pula saat masuk gigi 3 sebagai awal atau praspit kalian guys. Jadi pastikan krek as sealnya bagus, karena ini modal awal untuk mendapatkan performa yang bagus guys. Dan yang pasti tidak ada vampir oli di motor kalian. Yang kelima adalah perkara klasik, yaitu piston dan ring piston atau stang piston yang aus. Dengan bermasalahnya 3 part ini dicirikan dengan adanya knocking pada mesin guys. Jika knocking dari depan berarti cuma piston dan ring piston yang bermasalah, dan jika knocking dari sisi tengah berarti stang atau krek asnya yang bermasalah guys. Dengan adanya masalah ini maka kompresi akan sangat drop, sehingga mesin akan sangat terganggu performanya, terutama saat speed. Maka dari itu, jika mesin rusak piston itu biasanya motor susah diajak lari, karena rasio gear gigi 1 dan 4 itu terlalu berat untuk diputarkan mesin, sehingga menjadi drop pula di gigi 3 dan 4 nya. Itu utamanya di 3 dan 4 nya karena mesin itu terlalu lemah untuk mengangkat gigi-gigi speed guys. Jadi pastikan kalau piston dan ring piston kalian bermasalah, segera ganti jika ingin performa maksimal. Kemudian yang keenam guys, yang keenam adalah knalpot yang tertutup kerak oli samping yang kemudian mengeras. Jadi tanpa kalian sadari guys, pada motor-motor 2 tak itu entah oli samping atau oli mesin yang masuk ke ruang bakar, namun menjadi tidak terbakar guys, dan keluar secara tidak sempurna. Bukan menjadi asap, tapi tetap berbentuk cairan. Nah, cairan residu knalpot ini lama-lama akan menumpuk di knalpot maupun di mulut outlet buring, namun bisa juga berhenti di mulut knalpot guys, sehingga mengganggu sistem kompresi karena lubang yang seharusnya besar menjadi mengecil. Angin atau tenaga yang seharusnya bisa keluar sempurna melalui knalpot itu tertahan dan tidak bisa keluar sempurna. Akibatnya lubang yang mengecil dari akibat dari sisa oli yang mengerak menjadi keras tersebut. Hal inilah yang menyebabkan tenaga itu menjadi terhambat. Nah, hal-hal semacam inilah yang menyebabkan tenaga saat dibutuhkan untuk gigi praspit maupun speed menjadi lemah guys. Jadi pastikan knalpot itu bersih dan lubang-lubang itu normal, tidak mengecil guys, karena hal ini sangat-sangat mengganggu performa motor kalian guys. Oke, itu tadi 6 penyebab motor V100 dan V110 yang susah lari, utamanya jika gigi 3-nya drop. Jika kalian ada yang ingin menambahkan, silahkan di kolom komentar guys, agar lebih bermanfaat juga untuk penggemar 2 tak yang lainnya. Semoga bermanfaat konten ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten vintage Sentinel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.